Neneknya berkata, waktu kecil semua orang punya cita-cita dan cucunya pun punya cita-cita yang tinggi. Karena kakeknya seorang polisi lokal dan ayahnya juga polisi khusus, maka tentunya cucunya itu ingin mengikuti jejak keluarganya. Setelah dewasa, kini akhirnya dia menjadi satpam yang handal. Inilah dia, Ying Chun. Diceritakan Ying Chun yang bekerja menjadi satpam di sebuah rumah sakit umum di kantor utara Jepang. Dengan tubuhnya yang gendut, Ying Chun menjadi bahan bercandaan setiap saat. Sampai suatu hari, Ying Chun bertemu seorang pria yang lebih gemuk darinya. Ia pasien membuat masalah di rumah sakit. Ketika Ying Chun mengambil senjatanya, pria gendut itu yang bernama Mr. J malah mendekati Ying Chun lalu tiba-tiba jatuh pingsan. Karena Mr. J berasal dari negara Cina, Ying Chun ditunjuk untuk menginterogasi dan menerjemahkan Mr. J. Di saat diinterogasi oleh Ying Chun, Mr. J hanya terdiam. Ketika semua pergi, hanya tersisa Mr. J dan Ying Chun. Mr. J menatap Ying Chun. Karena Ying Chun penakut, ia menjauhi sedikit demi sedikit. Terlihat Mr. J mengeluarkan silet dari mulutnya dan membuka ikatan di tangannya. Ying Chun kebingungan dan memilih jalan keluar yaitu pura-pura pingsan. Mr. J mencoba kabur lewat jendela. Alhasil Mr. J tersangkut di jendela. Mr. J membangunkan Ying Chun lalu meminta untuk membantunya. Mr. J meminta Ying Chun mengeluarkannya dari rumah sakit. Di tengah perjalanan ada gangster yang bertanya. Bos gangster marah kepada anak buahnya karena bertanya tidak sopan. Disitulah tanpa disadari Ying Chun telah mendorong trolinya dan akhirnya tertukar dengan ibu hamil yang mau melahirkan. Mr. J dibawa ke ruang persalinan dan ibu hamil dibawa keluar oleh Ying Chun ke dalam ambulan. Ying Chun pun kaget menyadari bahwa trolinya telah tertukar. Karena keadaan genting, dia mau gak mau harus menangani persalinannya. Tak disangka, sang ibu melahirkan 3 anak. Namun, di sisi lain, dokter akan melakukan operasi sesar. Seketika Mr. J kabur, dengan gagahnya Mr. J pun langsung melompat ke dalam mobil. Alhasil Mr. J nyangkut di jendela mobil. Karena tubuh Mr. J yang gemuk, mobil pun hampir terbalik. Untungnya Ying Chun langsung datang dan menolong Mr. J. Bos gangster dan anak buahnya mencoba untuk mencegat mereka. Namun mereka berhasil melarikan diri dan malah menginjak kaki bos gangster tersebut. Dan Ying Chun berteriak kepada bos gangster bahwa istrinya di sana telah melahirkan. Di sini kita tahu ibu hamil itu adalah istri dari bos gangster yang telah tertukar dengan Mr. J. Melihat pisau di perut Mr. J, Ying Chun pun langsung mencabutnya dan menutup luka Mr. J dengan stiker karakter hewan lucu dan imut. Sesampai di rumah, Ying Chun mengobati Mr. J. Terpesonalah ia melihat seorang perempuan yang cantik, yang ternyata adalah istri dari Ying Chun. Sembari makan, Ying Chun menawarkan diri untuk membantu Mr. J dalam menyelesaikan misinya. Namun, Mr. J menolak dengan sombongnya dan berkata bahwa dia tak pernah butuh bantuan. Mr. J pun menceritakan perjuangannya di masa lalu yang selalu mengemban tugas berat sendirian. Mereka mendatangi suatu tempat yang merupakan kastil milik Fu Tian yang pemiliknya bernama Ma Tianyu, seorang dermawan Cina terkenal di luar negeri. Mr. J mencoba untuk masuk ke dalam rumah lewat belakang. Ying Chun terheran-heran melihat Mr. J yang hanya bergelantungan. Lagi-lagi Mr. J memamerkan kehebatannya di masa lalu. Ketika mereka mencoba menaiki lagi, mereka sadar ternyata di bawah juga terdapat lubang yang mudah dilewatinya. Mereka masuk di dalam ruangan dengan keamanan laser. Dengan aksi yang sok keren, Mr. J melewati sinar laser tersebut. Namun, ternyata Mr. J telah pergi ke arah yang berlawanan, sehingga ia harus balik ke tempat semula. Namun disitulah Ying Chun melihat suatu tombol yang ternyata tombol itu adalah tombol untuk menghilangkan sinar laser tanpa harus melewatinya dengan susah payah. Akhirnya mereka pun berhasil masuk ke dalam ruangan yang berisi barang-barang antik dan mahal. Di ruangan lain, Tuan Mai beserta anak buahnya sedang bertransaksi barang antik dengan seseorang. Ketika Tuan Mai dan anak buahnya keluar, mereka melihat atap yang bolong hingga akhirnya mereka pun curiga. Di sisi lain, Mr. J dan Ying Chun masih berada di ruangan barang-barang antik itu. Mr. J menemukan pintu rahasia untuk masuk ke dalam suatu ruangan. Dan mereka kaget karena di dalam terdapat uang yang sangat banyak.
Tak lama kemudian pintu terbalik. Akhirnya mereka pun menyadari bahwa keberadaan mereka telah diketahui Tuan Mai. Ternyata benar, mereka telah dikepung oleh anak buah dari Tuan Mai. Mr. J dan Ying Chun berusaha untuk kabur. Mr. J dan Ying Chun berhasil kabur, tapi anak buah Tuan Mai mengejarnya. Hingga Ying Chun pun mengerem secara mendadak, dan anak buah Tuan Mai nyungsep ke mobil Ying Chun. Ying Chun dan Mr. J langsung membawa anak buah Tuan Mai untuk menginterogasinya. Ia menghitung sampai 10 detik supaya anak buahnya bisa mengatakan dengan jujur. Namun belum habis perhitungan, baru sampai 8, Mr. J malah tertidur hingga anak buah Tuan Mai langsung hingga ia berusaha untuk kabur, namun tiba-tiba pistolnya terjatuh dan akhirnya Ying Chun mengambil pistol itu. Ying Chun mengancam dengan pistol itu, namun anak buah Tuan Mai malah menertawakannya. Lalu tanpa sengaja peluru meluncur di kaki anak buah Tuan Mai dan tiba-tiba Mr. J pun terbangun. Mau tak mau harus memberitahu tempat produksi narkoboy itu. Keesokan harinya, Mr. J dan Ying Chun pergi ke alamat yang telah didapatkan semalam. Namun ia memilih masuk sendiri tanpa mengajak Ying Chun. Ia mengendap masuk, namun di tengah perjalanan Mr. J tertidur yang membuatnya ketahuan oleh penjaganya. Ketika bangun, ia sudah berada di suatu tempat bersama Ying Chun yang ternyata ikut masuk karena takut Mr. J dalam bahaya. Ini menjadi kesempatan untuk anak buah Tuan Mai balas dendam atas kejadian semalam. Tapi lagi-lagi anak buah Mai mengalami kesialan, yaitu tertimpa lampu gantung yang membuatnya pingsan dan tak sadarkan diri. Mr. J dan Ying Chun pun langsung beranjak pergi. Ia melihat melalui CCTV, di situ terlihat beberapa orang sedang melakukan produksi narkoba. Akhirnya mereka membawa harddisknya untuk digunakan sebagai barang bukti. Setelah mendapatkan barang bukti, mereka mencoba untuk kabur dengan bersembunyi di dalam pipa besar. Namun usahanya itu diketahui oleh Susia. Setelah mengalahkannya, mereka pergi ke kantor polisi untuk melaporkan pabrik narkoba. Setelah memberi barang bukti ke polisi, ternyata harddisk itu hanyalah sebuah virus. Alhasil di sini mulai ketahuanlah bahwa orang ini adalah yang sedang dicari-cari oleh polisi. Akhirnya mereka berdua pun ditahan di kantor polisi. Ternyata di dalam penjara mereka berada di satu ruangan dengan bos gangster dan para anak buahnya yang kala itu bertemu di rumah sakit. Di kesempatan ini bos gangster berniat untuk membalaskan dendamnya. Belum berhasil membalaskan dendamnya, tiba-tiba wajah dari bos gangster tersebut tertampar oleh serpihan tembok dan ternyata di luar terdapat istrinya untuk menjebol tembok dan membebaskan suaminya. Bos gangster yang pingsan akhirnya dibawa oleh semua anak buahnya untuk keluar dan kabur. Sehingga menjadi kesempatan bagi Mr. J dan Ying Chun untuk kabur juga. Di tengah perjalanan mereka kabur, tiba-tiba Yung Jin mendapat telepon dari seseorang yang ternyata ia adalah bos dari Mr. J. Bosnya memarahi Mr. J karena telah membuat kekacauan yang menyebabkan bosnya lah yang harus mengatasi kekacauan itu, hingga bosnya menyuruh Mr. J untuk pulang. Akhirnya Mr. J pun pamit kepada Yung Jin. Ia berbohong dan mengatakan bahwa ia diberikan tugas yang lebih penting di Prancis, hingga mereka harus berpisah saat itu juga. Namun Ying Chun merasa sangat dirugikan karena sekarang dia telah menjadi buronan. Lalu ketika Mr. J sudah pergi, siapa lagi yang akan bersama menyelesaikan misi dan menyelesaikan kekacauan yang sudah mereka perbuat? Ying Chun mengaku bahwa dia melakukan semuanya bukan hanya iseng, melainkan agar tidak ada yang meremehkannya lagi. Namun Mr. J tak peduli. Mereka pun bertengkar dan akhirnya berkelahi. Mr. J pun termenung sembari mengingat masa lalunya saat ia masih kurus. Di sini kita tahu bahwa dulunya Mr. J adalah seorang agent yang handal. Dia menjadi obesitas karena pengaruh tembakan dari musuhnya tepat di kepalanya. Selain obesitas, tembakan di kepalanya itu juga menyebabkan Mr. J mengalami hipersomnia. Itulah mengapa Mr. J bisa tiba-tiba tertidur seperti di cerita awal tadi. Keesokan harinya, Ying Chun pun memutuskan untuk melanjutkan misinya. Ia pergi sendirian, namun tak disangka-sangka datanglah Mr. J menghampirinya. Ternyata Mr. J menunda keberangkatannya ke Prancis dan memutuskan untuk melanjutkan misinya bersama Ying Chun. Mereka pun memulai aksinya dimulai dari mengikuti anak buah Tuan Mai. Polisi di jalan pun menyadari bahwa ternyata mereka adalah buronan. Lalu polisi itu mengejarnya.
Sampailah Ying Chun dan Mr. J di sebuah upacara pemakaman. Polisi mengetahui keberadaan mereka dan akhirnya mereka berdua pun lari ke arah upacara pemakaman. Ying Chun memberitahu polisi bahwa semua orang adalah pengedar narkoboy dan narkoboynya berada di dalam peti mati. Karena polisi tak mempercayainya, akhirnya Mr. J membuka peti mati itu. Namun yang ada hanyalah seorang mayat laki-laki. Merasa ada yang aneh, lalu mereka berdua mengecek nadi di leher mayat itu. Mereka akhirnya tahu bahwa laki-laki itu hanyalah berpura-pura mati. Ia lalu menginjak mayat lelaki itu. Akhirnya laki-laki itu pun menjerit dan terbangun. Ia berdiri lalu menabrak peti dan keluarlah semua narkoboy yang disimpan di dalamnya. Semua orang pun berusaha untuk melarikan diri, namun polisi mengejarnya. Mr. J dan Ying Chun terlihat sangat bahagia karena misinya telah berhasil. Mereka menjadi terkenal dan masuk berita di televisi karena telah berhasil memecahkan kasus transaksi narkoboy. Malam harinya, mereka pun minum bersama untuk merayakan keberhasilan mereka. Di tengah-tengah perbincangan, mereka tiba-tiba ada seseorang yang menelpon Ying Chun. Ternyata yang menelpon adalah Tuan Mai. Tak disangka ternyata Tuan Mai telah menahan istri Ying Chun. Tuan Mai meminta Ying Chun untuk membawa kembali narkoboynya jika ingin istrinya selamat. Keesokan harinya, Ying Chun dan Mr. J pun bersiap-siap mendatangi mereka. Di tengah perjalanan, Ying Chun memberhentikan mobilnya secara tiba-tiba. Lalu ia merekam suatu video menggunakan ponselnya. Setelah Ying Chun selesai merekam, ia pun langsung membuang HP-nya. Ying Chun ingin meniru seperti adegan di film-film. Namun Mr. J langsung memarahi Ying Chun. Karena dengan Ying Chun membuang HP-nya, mereka jadi tidak bisa menghubungi Tuan Mai. Akhirnya Mr. J keluar untuk mengambil HP tersebut. Namun, semua itu hanyalah akal-akalan dari Ying Chun agar bisa membuat Mr. J keluar dari mobilnya. Akhirnya Ying Chun pun pergi meninggalkan Mr. J. Sampailah Ying Chun di depan markas Tuan Mai. Ying Chun menunjukkan narkoboy yang diminta oleh Tuan Mai dengan syarat istrinya harus serahkan. Jika tidak, maka ia akan membakar semua narkoboy itu. Akhirnya istri Ying Chun pun dibebaskan. Dan anak buah Tuan Mai langsung mengambil narkoboy yang dibawa Ying Chun. Setelah dicek, ternyata itu bukanlah narkoboy, melainkan hanya susu bubuk. Tuan Mai pun marah dan ia langsung memberondong tembakan ke Ying Chun dan istrinya. Ying Chun pun memberitahu Tuan Mai bahwa di bawah susu bubuk itu terdapat bom. Tuan Mai tak mempercayainya, ia pun semakin marah. Lalu tiba-tiba datang Mr. J mengendarai sebuah motor. Mr. J mengatakan bahwa di bawah bubuk susu itu ada sebuah bom. Mr. J tak tahu bahwa sebelumnya Ying Chun sudah mengatakan hal tersebut. Akhirnya Tuan Mai semakin marah dan mulai menembak Mr. J. Ia pun akhirnya lari dan ikut berlindung di samping mobil. Lalu, tiba-tiba pemilik rumah sakit beserta para anak buahnya datang. Ia mencari mobil Ferrari-nya yang telah hilang. Pemilik rumah sakit pun menangis melihat mobilnya sudah rusak. Mr. J mengambil beberapa pistol listrik untuk menyerang Tuan Mai beserta anak buahnya. Pemilik rumah sakit yang tak terima ia diserang. Akhirnya ia dan semua anak buahnya ikut bergabung bersama Mr. J untuk menyerang Tuan Mai beserta anak buahnya. Ying Chun lalu ikut bergabung dengan Mr. J. Mr. J pun langsung masuk ke dalam mencari Tuan Mai. Namun ia dihadang pistol oleh Susia. Mr. J pun mengeluarkan jurus andalannya, yaitu merayu Susia kembali. Akhirnya caranya itu berhasil membuat ia kabur dan selamat dari todongan pistol milik Susia. Akhirnya mereka berdua bertemu dan bergabung kembali. Mereka lanjut pergi ke atas menjumpai Tuan Mai, yang di situ ia hanya berdua dengan anak buahnya yang cantik. Tidak hanya cantik, ternyata ia pun jago berkelahi. Baru di awal perkelahian, ia langsung membuat Mr. J jatuh terpungkur. Perempuan cantik itu langsung mengambil pedang dan menyerang mereka berdua. Di tengah perkelahian, di saat sedang panas-panasnya, tiba-tiba Mr. J malah tertidur, hingga membuat Ying Chun kesusahan untuk melawan perempuan itu sendirian. Untungnya Mr. J pun terbangun.
Mereka melanjutkan perkelahian yang akhirnya dimenangkan oleh mereka berdua. Tuan Mai pun langsung bertindak mengambil pistol untuk menembak Mr. J. Namun upaya itu diketahui oleh Ying Chun, lalu ia pun langsung mendorong Mr. J dan mengambil sebuah besi untuk melemparkannya kepada Tuan Mai. Akhirnya Ying Chun lah yang terkena tembakan dari Tuan Mai. Ying Chun pun langsung jatuh tak sadarkan diri. Di sisi lain, Tuan Mai yang berdarah di kepalanya, ia pun masih bisa bangkit dan mengambil pistol untuk menembak Mr. J. Namun Mr. J yang sudah dibuatnya marah karena Tuan Mai telah menembak Ying Chun, akhirnya ia pun berontak dan tetap lari menyundul Tuan Mai. Ternyata Ying Chun masih hidup karena Ying Chun sudah memakai rompi anti peluru. Tuan Mai mencoba kabur. Mr. J dan Ying Chun langsung berlari berkelantungan di bawah helikopter milik Tuan Mai. Akhirnya helikopter menabrak tembok hingga membuat mereka berdua menjadi mumi di rumah sakit. Di akhir film terlihat Mr. J membawa Ying Chun ke suatu tempat, yaitu markas besar para agen. Semua orang bertepuk tangan dan menyambutnya. Tak disangka, ternyata di situ ada Susia, yang juga merupakan agen internasional. Susia memberitahu Mr. J yang sebenarnya, bahwa membongkar pabrik narkoba itu sebenarnya adalah misi yang ditugaskan untuknya. Dan terakhir, Ying Chun pun akhirnya direkrut dan diminta bergabung dengan agen internasional. Sekian dan terima kasih.